Tadarus. Qala ya Qabisah, wahai Qabisah, idza shallaita subha, kalau kamu setelah salat subuh, faqul thalathan, kamu ucapkan 3 kali. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Cuma 3 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tu'afa minal ama, tu'afa minal ama wal juzam wal falaj. Engkau akan terlindungi ya dari penyakit pertama ama, buta, kemudian juzam, kusta, ya, wal falaj, lumpuh. 3 penyakit ini. Qala ya Qabisah, qul, wahai Qabisah, kamu ucapkan Allahumma inni as'aluka mimma indak wa'afid alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ini doa setelahnya. Rawahu al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi ini diamalkan pagi cuma 3 kali. Apa itu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Singkat saja. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kita baca sama-sama. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Setiap pada subuh. Ya. Ini belum cerita pahala nanti di akhirat. Yang satu ucapan subhanallah saja akan Allah tumbuhkan satu pohon di sorga yang kalau kuda paling cepat mengelilinginya, maka selama 100 tahun belum ketemu tempat berangkatnya. Itu pahala nanti di sorga. Di dunianya sudah Allah jadikan perlindungan, enggak kena penyakit buta, ya, belang-belang kulit atau lumpuh, enggak akan kena stroke insyaallah. Ya. Ini diajarkan kepada keluarga kita. Semoga Allah SWT berikan kita semua hidayah taufik, ilmu dan kefahaman. Kemudian dilanjutkan baca doanya. Kita sama-sama baca doa. Allahumma inni as'aluka mimma indak wafid alayya min fadlik wanshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Ini isi doa, ini kandungan doanya luar biasa dan semua pasti berhajat dengannya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimma indak, dari apa-apa yang ada di sisimu, wa afid alayya, dan limpahkan kepadaku min fadlik, dari karuniamu, wansyur alayya, dan curahkan atasku, min rahmatika, dari rahmatmu, wa anzil alayya, dan turunkanlah untukku, min barakatik, dari keberkahanmu. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada beberapa waktu lagi. Kalau ada. Tambah lagi? Boleh. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Kalau ada silakan. Ustaz, gimana Ustaz kalau menghadapi orang yang terus-terusan nagih utang Ustaz? Ada di sini. Iya. Atau kebalik, Ustaz, gimana Ustaz kalau menghadapi orang yang susah ditagih utang Ustaz? Di sini ada senjata nomor 29, anti debt collector 1. Senjata nomor 30, anti debt collector 2. Kalau yang anti debt collector 1, dia punya fungsi agar kalau kita punya utang, nggak usah sampai ada debt collector, kita udah selesaikan bayarkan. Anti debt collector 1, yaitu kita nggak sampai didatengin debt collector, kita akan selesaikan dengan mudah. Seberapapun, ya, kata Sayyidina Ali, walaupun sebesar gunung utang kamu. Punya emas, ya, ada orang punya emas bergunung-gunung, kita ngutang 1 gunung, itu akan terselesaikan. Yang satu. Kedua, anti debt collector 2, ini adalah senjata untuk ngadepin orang yang susah ditagih hutang sampai kita nggak perlu nyewa debt collector. Kita baca ya, halaman 56.
senjata nomor 29, anti debt collector 1, doa dan amalan agar cepat terselesaikan tanggungan hutang dia. An Sayyidina Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, anna mukataban ja'ahu, ada seorang mukatab. Mukatab itu adalah seorang hamba sahaya, budak, yang kemudian bikin perjanjian sama majikannya dengan membayar sekian harga diri dia, maka akan bebas. Itu mukatab. Ada perjanjian sama majikan dia dengan harga tertentu. Kalau dia bisa tunaikan, selesaikan, maka dirinya bebas. Itu mukatab. Maka kalau sudah ada perjanjian seperti itu, dia setengah bebas. Yaitu dia boleh cari duit, dia boleh kerja. Nanti kalau sudah terkumpul, datang, baru dia akan menjadi orang yang merdeka. Ada yang seperti ini, mukatab datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Faqala, maka beliau berkata, inni qad ajaztu an kitabati fa'inni. Sayyidina Ali, saya ini betul-betul udah nggak sanggup lagi untuk membayar jumlah yang harus saya bayar, membebaskan diri saya. Maka tolong saya, gimana caranya? Qala radhiyallahu an, maka Sayyidina Ali berkata, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kana 'alayka mithlu jabal sirin dainan addahu Allahu anka. Mau enggak aku kasih tahu kamu satu rangkaian kalimat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada diriku. Lau kana 'alaika mithlu jabal sirin dainan, seandainya kamu punya hutang sebesar gunung Sir. Gunung Sir itu salah satu gunung yang ada di Madinah, di belakang Jabal Uhud, ya. Kamu punya hutang sebesar gunung Sir tadi, addahullahu anka, Allah akan bayarkan itu untuk kamu. Allah akan tunaikan itu untuk kamu. Qala qul, maka berkata, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ummini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku, bihalalika an haramik, dengan yang halalmu dari yang diharamkan olehmu, wa aghnini, dan kayakan diriku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, dari semua selain engkau. Ini dibaca. Bapak-bapak sekalian, ini sudah mujarrab. Artinya mujarrab apa? Sudah teramalkan dan sudah saya dapatkan faedahnya secara pribadi maupun orang-orang yang saya anjurkan. Ada satu hamba Allah punya hutang 100 juta. 100 juta. Dan dia berhutang itu karena untuk bantu saudaranya. Kalau saudaranya itu, temannya dia itu tidak bayar, ancamannya di penjara. Karena kesian, dan ini keluarga sebenarnya orang baik, dia terlibat hutang sebesar itu dan diancam seperti itu karena satu kesalahan muamalah. Maka untuk nolong segera pinjam. Alhamdulillah dalam waktu singkat dapat pinjaman. 100 juta itu terbayar kurang dari 4 bulan. Sementara gaji si orang yang ngutang tadi, kalau dihitung ya secara matematisnya itu, dari gaji dia, pendapatan dia per bulan, untuk terkumpul 100 juta mungkin 4 tahun nggak cukup itu. Ini dalam waktu 4 bulan. Bacaannya Allahumma kfini bihalalika an haramik. Terus bacanya gimana? Sebanyak-banyaknya. Kapan? Kalau bisa setiap waktu pagi dan petang ikut dibaca, ya. Dan sebanyak-banyaknya. Habis sholat 5 waktu dibaca, waktu tahajud malam dibaca, terus sampai Allah selesaikan itu hutang. Dan dari yang tidak duga-duga akan Allah buka jalan-jalan kemudahan. Kemudian faedah tambahan, baik sekali jika ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Karena ada hadis yang lain serupa juga tentang amalan untuk menyelesaikan hutang. Tinggal mau dipakai atau tidak, tinggal mau yakin atau tidak. Hari ini kadang-kadang begitu menghadapi masalah,
yang ada dalam pikiran dan keyakinan kita lebih banyak ke makhluk. Oh, Haji Fulan bisa bantu saya. Oh, usaha ini akan bisa bantu saya. Oh, kalau saya kerjakan ini akan bisa cepat tolong saya. Tidak. Yang bisa bantu kita hanya Allah, dan yang bisa selesaikan urusan kita hanya Allah. Silahkan kamu upaya dengan asbab-asbab yang bisa kamu buat selama itu dalam koridor sunnah dan halal. Kalau hasil Allah yang menentukan, tetapi kunci pembuka adalah dengan amalan doa disertai dengan yakin dan takwa. Kemudian senjata yang ke-30, anti debt collector 2, doa dan amalan agar mudah dibayar piutangnya. Ini sebelum saya cerita ini, ya, ada satu cerita. Ada satu kawan, dia punya proyek, bertahun-tahun itu ditagih proyek hasil bayaran haknya dia untuk bayaran proyek itu nggak keluar, entah berapa ratus juta saya nggak tahu. Pokoknya dia cerita sama saya, gimana ya, Ustaz? Ya, ini waktu bikin perjanjian proyek mudahnya luar biasa, begitu sudah selesai ditagihnya luar biasa. Ya, kadang-kadang juga kalau kita seperti itu, waktu mau pinjam, pasang wajah orang paling miskin di dunia. Begitu ditagih, pasang wajah orang paling ngeri di dunia, paling galak di dunia. Datangnya kucing meong, ditagihnya seperti singa padang pasir. Ya. Kalau memohon pertama mohonkan istighfar bagi diri dia dan orang yang dia kasih pinjaman. Ya. Kalau dia orang Islam, misalnya kita ada piutang, ada orang pinjam ke kita, ya, dan dia orang Islam, maka pertama kita mohon ampun dulu, istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita mohonkan ampun buat saudara kita yang pinjam uang itu, siapapun dia, yang walaupun susah ditagihnya, mohonkan ampun buat dia. Karena orang Islam berhak untuk dimintain permohonan ampun. Dan amalan istighfar ini adalah amalan pembuka rizki. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan dirinya istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Allah akan dibuatkan bagi dia dalam setiap perkara yang sempit akan menjadi jalan keluar, dan setiap kegundah gulanaan kerisauan hati, kelapangan, wa ja'alallahu wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rizkikan dia dari arah yang tidak duga-duga. Ini berkah amalan istighfar. Kemudian yang kedua, baca surat Al-Ikhlas 200 kali. Baca surat Al-Ikhlas 200 kali. Baca 10 kali aja Allah kasih istana megah di sorga. Ya. Apalagi 200 kali, 20 istana. Istana aja dikasih, masa bayar utang doang nggak bisa. Ya. Akan Allah mudahkan. Perbanyak baca Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Perbanyak baca ini, niatkan agar Allah mudahkan urusan saudara kita. Insya Allah segera akan Allah mudahkan. Ya, cerita yang tadi nggak lama, belum nyampe 2 minggu datang lagi langsung ngasih amplop ke saya. Ini kenapa nih? Nggak ada angin, nggak ada apa, toto ngasih amplop. Alhamdulillah Ustaz, yang waktu itu antum omongin sudah selesai sekarang. Yang antum kasih tahu sudah selesai sekarang. Jadi bacanya apa? Pertama, mohonkan istighfar. Kadang-kadang kita kalau pinjemin duit susah ditagih, yang ada ngedumel doang, nggak mohonkan ampun buat dia. Kasihan dia saudara Islam juga. Mungkin dia ada banyak permasalahan atau ada hal-hal yang memberatkan. Yang kedua, baca amalan Al-Ikhlas 200 kali. Ya, mudah-mudahan biar hati kita juga ikhlas ngadepin masalah. Yang ketiga, baca Allahumma ya Allah la sahla, tidak ada kemudahan illa kecuali ma ja'altahu sahlan, apa-apa yang kau jadikan itu menjadi mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkau jadikan semua kegundahan idza syi'ta sahlan, jika engkau kehendaki itu menjadi begitu mudahnya. Diriwayatkan hadis oleh Imam Ibnu Sunni rahimahullah ta'ala. Cukup, ada lagi yang mau ditanya? Ya. Ya. Maaf. Pasti kita nggak hafal. Iya. Nah, senjatanya cuma Bismillah. Apakah betul kesalahan itu pakai bahasa Indonesia? Apakah itu bisa? Masya Allah. Bagus, pertanyaannya bagus. Ya. Bagaimana kalau kita cuma bisa hafal Bismillah?
Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dibilang sapu jagat. Yaitu semua permasalahan bisa selesai pakai ini doa. Itu ibarat kalau kita menghadapi musuh satu orang pembegal tapi pakai bazooka. Selesai. Ya, tapi sekarang kalau bunuh pembegal bahaya juga katanya, dituntut kita. Agak repot urusannya ini. Ya. Jadi gimana? Berlaku, oke, selesai. Ya, bagaimana yakin kita itu akan menjadi sebab pertolongan dari langit. Tetapi ada dua hal. Pertama, baginda Nabi SAW diutus untuk menyampaikan agama secara sempurna. Agama secara sempurna. Dan kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Dan tidak ada satu perkara pun kebaikan kecuali itu telah diajarkan. Tidak ada satu perkara pun keburukan kecuali itu telah dikabarkan. Maka setiap amalan doa yang diredaksikan oleh baginda Nabi SAW, di situ ada keberkahan yang luar biasa dan ada kekuatan untuk penyelesaian amal yang luar biasa. Untuk analoginya begini. Pertama, ada satu orang bapak ngajarin ke anaknya. Bilang begini ke anaknya, "Nak, nanti kalau kamu terima telepon, ini zaman dulu, ini waktu saya masih kecil. Saya dipesenin sama bapak saya gini. Kalau terima telepon kan telepon rumah dulu kan bukan handphone kan, telepon rumah. Itu baru pertama kali tuh ada telepon rumah di rumah waktu itu. Bapak saya panggil kami bertiga, diajarin. Nanti kalau terima telepon, angkat, Assalamualaikum, bilang ini rumah Pak Agus, boleh tahu mau bicara dengan siapa. Itu redaksinya tuh. Ya, itu SOP-nya. Assalamualaikum, ini rumah Pak Agus Winarno, mohon maaf mau bicara dengan siapa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih saya yang ngangkat telepon, pas bapak saya yang telepon, saya bilang, Assalamualaikum, mau ngomong sama siapa Pak? Sampai nggak pesan itu? Sampai. Maksudnya maksud tersampaikan. Yang telepon pasti bilang, oh mau bicara sama Pak Agus atau Bu Agus atau siapa saja. Komunikasinya nyambung, nggak ada masalah. Tetapi saya keluar dari SOP. Ya, komunikasi nyambung. Kalau pas bapak saya yang telepon, saya tunaikan SOP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan rumah Pak Agus Winarno. Mohon maaf mau bicara dengan siapa? Bapak saya akan senang itu. Nah begitu juga Allah SWT telah utus pengorbanan yang luar biasa dengan baginda Nabi SAW. Berkeringat, tetes air mata dan darah untuk mengajarkan setiap kebaikan. Dan itu redaksinya langsung dari baginda Nabi SAW. Kalau kamu sakit, kamu baca ini. Kalau kamu punya hutang, kamu baca ini. Kalau kamu menghadapi istri kamu baca ini. Nanti ada lagi di sini apa namanya, pelembut besi baca. Ini untuk menghadapi kondisi yang keras ini. Ada lagi. Nah ini semua kalau kita baca sesuai redaksi, ini berarti sesuai SOP. Keberkahan, kecintaan, ya, dan jaminan itu senjata akan bekerja. Ada satu di dalam doa mau tidur. Dan doa mau tidur ini, kalau di sini ini tambahan bukan senjata, tiket VIP. Ya, Smart Tag to Jannah. Smart Tag to Jannah. Smart Tag itu kan nggak perlu kita keluarin kartu nempel. Begitu lewat, tol langsung kebuka, langsung pulsa kita keambil. Nah ini mati langsung masuk surga. Di antara amalan di sini ada 4 saya tuliskan. Di antara amalannya itu doa mau tidur. Doa mau tidur, kalau kita mau tidur, kata baginda Nabi SAW, idza ataita madja'aka, kalau kamu datang ke tempat tidur kamu, fatawaddo'a, kamu wudu. Wudu'aka lis-shalah, dengan wudu seperti kamu mau salat. Summa taji ala shiqqikal aiman, kemudian kamu berbaring dengan bagian sebelah kanan. Summa qul, kemudian kamu baca, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Selesai. Ini redaksinya. Ya. Qala fa in mutta, kalau kamu mati min lailatika, di malam itu, di malam kamu itu, fa anta alal fitrah, maka kamu mati dalam keadaan fitrah.
seperti bayi baru lahir, nggak bawa dosa sama sekali. Bayi baru lahir meninggal, itu tempatnya langsung di sorga. Ya, maka kamu mati di atas fitrah. Tapi bacanya yang dibaca ini. Dan persyaratannya pertama, wudu mau seperti mau sholat, berbaring di atas sebelah kanan. Baca itu doa. Selesai. Wa in asbahta, kalau kamu hidup sampai pagi hari, asbahta khairan, maka kamu akan menjumpai pagi kamu dalam kebaikan, dalam keadaan semangat, energik, tidak ada sakit, ya, dalam semua kebaikan. Waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi, dan jadikan itu rangkaian kalimat adalah bagian terakhir kamu bicara di hari itu. Jadi sebelum tidur kita ucapkan ini. Nah, ini kuncinya. Qala faradattuha 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang perawi yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengulang talqin doa ini. Faradattuha, aku mengulang bacaan tadi di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Al-Bara' bin Azib. Beliau ulang itu redaksi. Kemudian falamma balagtu, ketika aku sampai di ucapan Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta, qultu, aku ucapkan wa rasulika. Kalau di sini, ya, kalau di sini redaksi yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, yang diucapkan oleh beliau wa bi rasulika alladzi arsalta. Secara makna hampir enggak ada beda, nabi dengan rasul. Ya, bahkan ulama banyak sekali ikhtilaf pendapat tentang perbedaan nabi dan rasul, dan itu sangat tipis. Ada yang mengatakan nabi adalah yang menyampaikan, rasul membawa risalah. Nabi mendakwakan tetapi tidak diturunkan syariat yang baru, mengikuti nabi yang sebelumnya. Kalau rasul adalah yang membawa risalah. Berbagai macam perbedaan pendapat, tetapi intinya dua-duanya adalah utusan Allah. Dan yang disebut wa rasulikal ladzi arsalta, maka saat beliau ucapkan itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, qala la wa nabiyyikal ladzi arsalta. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Baca wa nabiyyikal ladzi arsalta. Maka redaksinya hampir betul, tinggal sedikit ujungnya saja salah. Langsung diulang lagi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Doa ini betul-betul dengan sesuai redaksi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya kamu baca ini. Terus gimana kalau belum hafal? Kalau belum hafal kita pelajari terus. Kalau memang masih dalam keadaan yang terdesak, apa yang bisa kita buat? Mastata'tum, itu prinsip dalam pengamalan agama. Mastata'tum semampu kamu, tetapi bukan semau kamu. Semampu kamu. Jadi kita upaya maksimal, mana kondisi yang masyakoh, Allah kehendaki kemudahan. Tetapi kalau kita bisa itu, kita kerjakan. Ada beberapa kawan ketika kita obrolin tentang doa-doa ini, Ustadz doanya bahasa Arab. Ya akhi, ini doanya bahasa Arab tapi pendek-pendek. Antum dulu apa lagu Beatlesnya aja, The Beatlesnya udah banyak panjang itu, ya kan? Belum lagi yang suka rock, Guns N' Roses dan lain-lain. Apal itu November Rain, tapi giliran baca doa ini susah. Nah, kita pertama nikmati dulu, fahami. Maka maksud dalam kajian-kajian seperti ini agar kita terkesan dengan senjata ini luar biasa. Setelah itu kita ada kesemangatan untuk menghafalnya. Mungkin kira-kira begitu. Jazakumullah khair. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 5 yang tadi itu, seseorang berangkat ke masjid, Ya. sudah berwudu, suci, pakai siwak, terus sholat kepada Nabi ya. Terus membaca Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dalam perjalanan dari rumah ke masjid itu, Allah memberi rahmat ya. Terus tadi itu sampai ke masjid juga masuk dengan membaca sholawat juga dengan kanan juga. Ada nggak syarat dan ketentuannya? Biasanya kalau kita ingin mendapatkan semua begitu itu kan, kalau beli di minimarket aja kan mesti ada syarat dan ketentuannya yang berlaku. Ada nggak syaratnya gitu? Udah itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya muslim, balik enggak dipersyaratkan. Mumayyiz iya. Ya, kalau mumayyiz itu sudah tahu yang mana yang apa benar, mana yang salah, ya kan? Karena di antara yang tidak boleh dibawa ke masjid ada 3. Orang gila,
Kemudian orang gila ini nggak, anak kecil yang belum memayis sama anjing. Nah, kucing oke-oke aja, kucing. Itu diantara persyaratan zahir dan umum. Persyaratan yang berikutnya yang paling utama adalah yakin. Berlakunya doa itu dengan yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu mintalah kepada Allah dalam keadaan betul-betul yakin dengan pengijabahan. Satu, yakin. Yang kedua, wa'lam annallaha la yaqbalu du'aan illa min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah enggak akan terima doa, enggak terima amalan dari hati yang lalai dan main-main. Doanya Masya Allah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dalam Al-Qur'an. Doa redaksinya luar biasa, ya pamungkas. Tetapi hatinya, pikirannya kemana-mana. Hatinya juga masih belum yakin, belum mutor, belum menjadi orang yang ya Allah, seperti itu. Seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir, kemudian jumpa ada orang bawa satu botol air. Mintanya kira-kira gimana? Kalau nggak ngasih dia bisa merengek-rengek sampai guling-gulingan. Nah seperti itulah yang Allah kehendaki di dalam doa. Masalah pahala dapat, tapi masalah keberkahan dan pertolongan tertangguhkan. Ya, pahala dapat setakat seseorang mengucapkan Allah itu langsung tercatat. Nanti akan jadi saksi itu ucapan Allah, jadi pahala nanti Allah ganjar buat dia. Tapi untuk jadi pertolongan itu tertangguhkan dengan sifat keimanan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi ada standar keimanan. Kemudian yakin. Yakin seperti yang hadis yang tadi dibacakan. Ud'ullaha antum qinuna bil ijabah. Kalian berdoa dengan keadaan yakin kepada pengijabahan. Ini persyaratan. Dan selebihnya sesuai dengan SOP. SOP itu dari hadis-hadis yang diajarkan. Jadi kita perlu kita mempelajari bagaimana teknis pengerjaannya. Itu SOP. Sisanya tinggal amalan hati dia. Mungkin itu kira-kira ya. Jazakumullah. Saya kira cukup ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Masalah redaksi. Iya. Ada SOP-nya. Rasulullah sendiri ketika sahabat mengucapkan harusnya dibacanya Nabi jika diusulkan terus diperbaiki. Pertanyaannya kan kalau dilihat dari hadis-hadis yang kita tadi rata-rata domirnya itu untuk sendiri. Kalau misalnya kita tahu dari hadisnya itu Allahumma qfini bihalal halal ini bifadlika siwa. Terus itu kita domirin, kita ganti untuk bersama-sama, apakah itu boleh? Jadi misalnya Allahumma amina gitu. Bagus, Masya Allah. Seperti imam tadi baca Allahumma ajirna minanar. Padahal yang diajarkan Allahumma ajirni minanar. Kenapa? Karena yang diajarkan satu orang sahabat. Ya, silakan untuk mengganti domir nggak ada masalah. Untuk mengganti domir tidak ada masalah. Doa yang diajarkan kalau ada anak, ponakan, tetangga tiba-tiba pulang kendurian atau pulang dari acara keluarga nggak bisa tidur malam, atau misalnya gelisah, nangis sepanjang malam. Ini ciri-ciri kena ain. Terus gimana untuk obatnya? Ada di sini. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ketika itu beliau langsung praktekkan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Jadi lupa redaksinya. Ketika itu beliau sebut Allahumma dzal sultanil azim wal manil qadim. Sebentar lagi ya, lupa lagi. Padahal dibaca tiap pagi. Jadi ketika itu baginda Nabi SAW menyebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tetapi dijelaskan ulama, kalau misalnya yang sakit anak kita, ya kita pakai domir anak kita, nama anak kita. Atau misalnya ada dua anak kita nggak tahu namanya, kita sebut namanya Afihima. Ya, kalau tadi baginda Nabi SAW Afi Hasan wal Husain. Bacaannya ntar ya, biar kita baca. Ini penting juga dipelajari. Kadang-kadang kita nggak tahu, ajak anak, ponakan, cucu ke acara, pulang nangis, badan panas. Nah ini ciri-ciri kena
ain, dan penyakit ain itu hak dan nggak mesti datang dari orang jahat. Penyakit ain tidak mesti datang dari orang jahat, bisa jadi dari bapaknya sendiri, dan itu pernah berlaku sama anak saya. Jadi anak saya lewat umur 3 tahun kira-kira waktu itu, sekarang udah 18 tahun ya. Waktu itu masih montok-montoknya, Masya Allah. Saya ngobrol sama istri saya waktu lewat, saya bilang, bocah montok banget ya, nggak ngucap Masya Allah, nggak ngucap Alhamdulillah, nggak ngucap nama Allah. Langsung saat itu juga, nggak nunggu lama, muntah-muntah, mencret-mencret. Bawa ke dokter, kasih obat, sampai 3 hari, badannya habis. Saya baru ingat-ingat, ya Allah, jangan-jangan kena ain sama saya. Maka saya wudhu, ditampung di ember, kemudian saya suruh dia mandi, saya bacain. Saat itu juga langsung berhenti muntahnya, berhenti mencretnya. Nggak lama montok lagi seperti sebelumnya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi ain itu hak kata baginda Nabi SAW, dan tidak mesti dari orang yang jahat. Cuma namanya disebut ain itu mata jahat. Ya, karena apa? Ketika melihat dengan terpesona, dengan terkesan, kemudian lupa nyebut nama Allah. Allah cemburu, nggak suka itu. Ya. Di sini dalam redaksinya baginda Nabi SAW bacakan ini langsung ke hadisnya. Allahumma dzas sultanil azim, ya, wal mannil qadim. Di sini dzal mannil qadim, dzal rahmatil karim, walil kalimatit tammati, wal da'watil mustajabat, afil hasana wal husain. Ya, afiatkan Hasan dan Husain min anfusil jin wa ainil ins. Nah, dijelaskan ulama dari redaksi hadis ini, kalau yang sakit namanya siapa? Sebut namanya. Kalau tidak disebut namanya, pakai domir pun tidak apa-apa. Maka tadi yang ditanya, silahkan. Kalau dia perorangan, pakai ni, seperti yang diredaksikan. Tetapi kalau yang sudah diredaksikan na, dia tetap pakai na, walaupun dia sendiri. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana, ya, atina atau atini. Ya, enggak. Kenapa? Karena redaksi dalam Al-Quran itu dengan domir na, walaupun sendiri. Rabbana zalamna anfusana, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bagaimana dapat yakin yang kuat dan niat yang terarah? Bagus, memang dua itu persyaratan yang mutlak. Untuk dapat yakin, itu kita harus ulang-ulang tentang kebesaran Allah sampai datang yakin kepada Allah. Kenapa seseorang sekarang yakin dengan pekerjaan? Karena terus diceritakan fadilah pekerjaan, fadilah uang. Maka orang yakin dengan uang. Punya uang, nah mantap. Nggak punya uang, bingung. Dapat uang, senang. Kehilangan uang, sedih. Kenapa? Karena itu yang dibahas berulang-ulang. Hari-hari kita tahu tentang nilai harga barang. Dan untuk mendapatkannya perlu uang. Sehingga dengan judul uang ini, kata Syekhuna, Syekh Nuruddin Marbol Banjari hafizahullah ta'ala, beliau katakan, yang namanya uang sekarang ini, itu sayyidul mu'zizat fi akhir zaman. Sayyid, tuan agungnya mukjizat, ya, dalam pikiran manusia. Nah, begitu juga kalau kita ulang-ulang kehebatan Allah, kedahsyatan Allah, kudratnya Allah, itu akan datang yakin dalam diri kita. Ya, maka kita punya biasakan di tempat kita, setiap mau bicara, kita bicara dulu 6 sifatnya Allah dulu, kemudian kalimat tauhidnya. Itu diulang-ulang. Seperti yang tadi kita awali tadi, Allah Maha Pencipta, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rizki, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, la ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Itu diulang-ulang. Ini saya sama teman-teman dari Tobatan Nasuha, ini pondok di Sentul, ya.
kawan-kawan santrinya agak beda, bukan seperti santri reguler. Ada gambar-gambarnya, jadi jangan heran, nih siapa nih, ini teman kita nih, saudara kita, santri di Tobat An-Nasuha. Jadi mereka kita ajak setiap hari bicara seperti itu. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, la ilaha illallah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Muhammad Rasulullah SAW, kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup manusia dan jin siapapun dia hanya di dalam Islam, yaitu jalankan seluruh perintah Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau diulang-ulang terus akan berimbas ke kita. Makanya orang-orang yang meruqyah itu dianjurkan betul. Dia bikin amalan dulu, proteksi untuk dirinya dia, mantapkan yakin dia, luruskan ke niat bahwa dia kerjakan segala sesuatu karena Allah dan bukan karena kemampuan dia, bergantung hanya kepada Allah. Bukan yang bagus lagi ya, ini sekedar tambahan lagi. Kalau mau meruqyah, kita bukan mau mengusir siapa-siapa, tapi kita mau mengajak siapa-siapa. Itu penting juga. Kita bukan mau menghancurkan siapa-siapa, tapi kita mau mengislah siapa saja, mau mengajak islah siapa saja. Waktu itu pernah kita diajak kawan-kawan, ada satu pertambangan, itu banyak kejadian yang aneh. Ya, ngisi tangki, diisi pagi penuh, sore tong habis. Padahal mau didistribusin ke alat-alat berat. Itu yang buat karet pabrik yang buat naro batu-batu, ya. Itu penambangan batu. Putus. Kata orang penambangan, ini sampai ratusan tahun ini nggak akan putus. Ini bisa putus, aneh. Kemudian ada truk meledak dari dalam, jadi kacanya pecah, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Nggak tahu kenapa. Nah, waktu kita datang ke sana, kita iklan kepada semua yang ada, sama ada yang kelihatan atau tidak kelihatan. Setelah ta'aruf perkenalan, kita bilang bahwa kita datang ke sini bukan mau ngusir siapa-siapa, tapi kita datang ke sini mau mengajak siapapun, termasuk diri kita terutama, untuk sama-sama taat kepada Allah SWT. Jadi mungkin kalau yang ditanya saya, yang bisa saya jawab cuma itu aja. Ulang-ulang kebesaran Allah, luruskan niat karena Allah. Mungkin itu ya, nggak tahu cukup apa enggak. Kalau kita ada request dari luar, cara mendapatkan buku itu. Oh iya. Biasanya Afan ya. Biasanya memang kalau saya bawa pertama kali pertemuan kayak gini, saya bawa berapa banyak gitu. Terus saya bagiin, bukan saya mau jualan, enggak. Biar kita bisa baca hadisnya sama-sama ditalkin. Cuma saya sekarang lagi khurut sama kawan-kawan ya ke daerah Jakarta Selatan, yang bawa ini cuma 2 orang. Dan saya nggak sempet untuk ngambil stoknya di pondok. Jadi nanti kapan kalau mau, atau bisa lewat ini Ustadz, nanti berapa nanti kita kirim ke sini gitu. Boleh nanti insya Allah. Boleh. Ada lagi? Biasanya kalau udah dibagiin, nanti kita baca sama-sama hadisnya. Nanti yang mau silakan. Kalau yang enggak, dikembaliin lagi nggak apa-apa. Biasa seperti itu. Ya. Iya. Iya. Misalnya apakah itu abdolnya supaya lebih maju, apakah ada nama lain dan misalnya ini doanya tapi harus dengan puasa. Apakah bacaan seperti misal tadi doa bodyguard, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, untuk dapat afdolnya, powerfulnya, apakah perlu ditambah dengan amalan lain seperti riyadhah, puasa dan lain-lain? Itu bagus. Begini Pak, yang namanya zikir itu seperti pedang. Az-zikru kas-sayf wal azkar kas-suyuf. Zikir itu bacaan doa zikiran seperti pedang, dan zikiran-zikiran
ya, itu seperti pedang-pedang. Yang namanya pedang itu tergantung siapa yang mainkan. Bukan pedangnya, tapi siapa yang mainkan. Kalau dalam bahasa umumnya, the man behind the gun, ya kan? Orang yang di balik kelapa muda. The man behind the gun. Nah, ada orang pegang samurai Jepang. Samurai Jepang itu luar biasa, tajamnya luar biasa, bahan buatannya luar biasa. Saya pernah ngeliat di National Geographic cara pembuatan samurai Jepang. Itu pakai sanat bersambung. Yang ngamplas itu punya sanat bersambung. Entah sampai kemana sanatnya. Ya, tapi dia harus pakai ritual tertentu. Kalau yang main walaupun senjatanya samurai Jepang, tapi dia nggak bisa dirobohkan sampai tangan kosong. Sebaliknya, walaupun yang pegang senjata itu yang dipegang ada pisau dapur atau belati pramuka misalnya, ya, tetapi dia ahli memainkannya, maka yang musuhnya samurai Jepang pun akan roboh sama dia. Nah, untuk bisa ahlinya itu yang dua tadi. Pertama, yakin yang benar dan niat yang benar. Yakin yang benar ini sudah mencukupi. Riyadah itu adalah untuk membentuk keyakinan dia. Paradigma dia di setel dengan saya sudah puasa, saya sudah ini, silakan. Tetapi yang paling utama adalah amalan hati kita. Satu hari baginda Nabi SAW pulang dari dataran Najd. Riyadh, Damam, Al-Ahsa itu dataran Najd. Balik ke tanah Hijaz, ke Madinah, bersama para sahabatnya. Sehingga di satu tempat, karena terik panas, mereka istirahat. Baginda Nabi SAW silakan untuk mengambil posisi para sahabatnya di bawah pohon-pohon rindang. Dan beliau pun ikut beristirahat juga di salah satu pohon. Pedangnya digantung di salah satu rantingnya. Tengah tertidur, tiba-tiba datang satu Arab Badui datang, yang saat itu belum menerima Islam, memusuhi Islam. Diambil pedang baginda Nabi SAW, kemudian dihunuskan. Kemudian dikatakan ketika baginda Nabi SAW terbangun, ya Muhammad, man yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu dari saya? Maka saat itu baginda Nabi SAW ucapkan 3 kali saja, Allah, 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 3 kali. Maka saat itu yang pemegang pedang tadi langsung rodok, dia rontok, pedangnya jatuh, dia terduduk. Maka baginda Nabi SAW ambil itu pedang, kemudian dihunus balik. Al-an man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang bisa tolong kamu dari saya? Maka orang tersebut terdiam dan hanya bisa katakan, kun khaira akhidin, jadilah engkau sebaik-baik orang yang memegang pedang atau sebaik-baik orang yang menguasai orang lain. Maka saat itu baginda Nabi SAW dakwakan, saat itu belum mau masuk Islam, tapi ketika pulang dia terkesan, dia sendiri masuk Islam dan ajak orang-orang kampungnya masuk Islam. Inti ceritanya, yang diucapkan baginda Nabi SAW ini bukan yang diredaksikan di sini, cuma Allah, Allah, Allah 3 kali. Dan itu sudah cukup menjadi sebab pertolongan Allah begitu dahsyat datang. Orang tadi terduduk rontok, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak dibaca hizb bahar, ya, atau ayat kursi misalnya yang pendek dari Al-Quran. Padahal semua punya fadilah yang luar biasa. Kenapa? Karena saat ucap Allahnya, hatinya betul-betul ada Allah dalam hatinya, sambung. Maka demikian, walaupun seseorang yang mengucap yang dibaca hizb bahar, Ratibul Haddad atau hizb Imam Nawawi misalnya, atau dikumpulkan semuanya, atau yang ditulis Syekhuna Hizbul Wiqayah, tapi hatinya lalai, hatinya belum yakin, nggak bisa. Ada satu kawan cerita silaturahim sama temannya, orang pondok juga di Bali. Temannya tugas di Bali, silaturahim, tinggal di kos-kosan. Yang punya kos-kosan orang Hindu. Begitu masuk rumahnya ada patung besar. Entah patung apa itu, Lea, Jatayu atau yang lain misalnya. Melihat patungnya itu sudah serem. Maka ketika ngelihat suasananya kayaknya udah gak nyaman, ngelihat patungnya udah serem, masuk kemalaman mereka, akhirnya dia terpaksa tidur. Kawan kita yang tidur nih, sebelum tidur udah bikin proteksi, baca kalau orang tablik bilang mandi ayat, baca 3 qul, disapukan ke seluruh tubuhnya. Dan itu diajarkan baginda Nabi SAW. Itu ruqyah pribadi, ruqyah mandiri. Malam itu dia tidur, tiba-tiba kalau bahasa kita rep-repan, kayak ada yang niban, gak bisa bergerak. Mau baca mulutnya nggak bisa ngomong. Terus akhirnya dia
bisa baca, mulai baca ayat kursi, baca ini, nggak bisa, tetap masih ketiban. Sampai akhirnya dia pasrah, cuma nyebut Allah, 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 la ilaha illallah, lepas. Ya, waktu dia ngobrol sama kita, dia cerita itu, masya Allah katanya, setan-setan di Bali kuat-kuat ya. Ini udah bikin begini, masih kena juga. Yang kita bilang, yang kuat itu ya bohongnya ente ke diri ente. Kenapa? Karena begitu ngeliat patung udah terkesan, lupa sama Allah. Ketika bikin amalan karena ketakutan sama setan. Iya, dia dikerjain sama setan. Dia pakai samurai Jepang, ya, tapi nggak bisa mainin. Mungkin kalau dia cukup baca Bismika Allahumma ahya wa amut, tidur blek, tapi yakin Allah yang kuasa, nggak ada yang bisa ganggu dia. Itu bisa jadi cukup buat dia. Tetapi yakin dia yang masalah. Jadi riyadah tadi silakan kalau mau dibuat, tetapi yang menjadi masalah utama adalah keyakinan hati dia. Jazakumullah khairan. Ya. Satu lagi Ustaz. Iya. Saya pernah bertemu dengan yang anu juga. Cerita pada saya itu dia ada sedikit permasalahan. Jadi menurut satu Ustaz saat itu dia minta amalan, tapi dari Ustaz ini memberikan satu berupa cincin dan satu lagi berupa rantai. Itu dengan nama seperti itu, apakah itu dikatakan sihir itu bagaimana? Syirik itu ketika dia meyakini sesuatu selain Allah. Itu syirik sudah. Yakin sama duit aja syirik. Wah, duit yang bisa nyelesain masalah saya, bukan Allah. Ya kan, nanti ditanya man rabbuka, duit saya. Repot. Apalagi cincin, kalung yang ketika dikasih udah ente pakai ini aja aman udah. Atau ente pakai ini aja, mau cewek kayak gimana dapat dah. Saat dia dikasih itu saja yakinnya udah ke cincin. Begitu dia yakin ke cincin, walaupun tidak dilafazkan, hatinya sudah berlaku syirik. Apalagi kalau dilafazkan, apalagi kalau sampai ada mahar sesembahan, itu lebih parah lagi. Kerja sama jin itu dilarang. Dan biasanya secara umum, wallahualam, saya nggak tahu secara detail karena kita nggak tabayun, tetapi biasanya secara umum benda-benda atau hal-hal yang berlaku seperti itu ada kerja sama jin, kerja sama jin, dan itu sudah pembentukan paradigma keyakinan bahwa ini benda bisa memberikan manfaat, dan itu sangat dibenci sama Allah dan Rasulnya. Yang boleh memberikan manfaat hanya Allah, tidak ada selain Allah, la ilaha illallah. Nah, jadi mungkin seperti itu gambaran. Walaupun sudah disampaikan edukannya, dari dulu menyampaikan bahwa ini sudah didoakan, tawasulkan, tapi bukan nggak tepat. Wallahualam, saya nggak tahu karena kita belum tabayun kan, misalnya permasalahan detailnya gimana. Kalau secara gambaran seperti itu tadi, saya nggak berani masuk ke ranah apakah itu syirik atau tidak untuk kasus itu ya, atau itu boleh atau tidak. Cuma gambarannya seperti itu. Ini gambaran secara umum. Ya. Khair ya, saya kira cukup ya. Ya, semoga Allah SWT berikan kita semua hidayah, taufik, ilmu dan kefahaman. Jazakumullah khairan atas kesediaan antum duduk bersama. Karena kalau nggak ada antum, saya ngomong sendiri juga repot. Kalau antum duduk nggak ada orang kayak di sini juga repot juga. Jadi yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang yang alim sama orang yang belajar untuk jadi alim. Dua-duanya saling berkongsi untuk kebaikan. Jadi memang harus ada dua arah. Jazakumullah khairan katsira. Dan banyak mungkin kesalahan dalam penyampaian atau berlebihan. Kita sama-sama istighfar kepada Allah SWT, nastaghfirullahaladzim, dan saya minta maaf kepada bapak-bapak sekalian. Kita sama-sama akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه وسلم
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli